Assalamualaikum sahabat Deher, balik lagi bersama gue Deherman Syah. Dan yang gue janjikan atau yang kita tunggu-tunggu, orang yang bakal collab bareng sama gue sekarang udah ada. Bisa dibilang apa ya? Dulu kenapa gue mau collab sama dia, dikatakan dia udah dapat penghasilan juga. Dia paling lama berkarir di dunia YouTube dan udah tahu tentang semua yang ada di YouTube. Intinya nggak semua sih, cuman kita akan tanya-tanya setidaknya. Dia sudah lama berkarir atau menggeluti dunia YouTube, pastinya sih dia sudah tahu banyak. Dan kita minta ilmu ke dia dong, intinya itu aja. Mari kita perkenalkan siapa dia, dan pastinya gue udah kenal karena dulu gue satu pekerjaan bareng dia. Kita tanya orangnya untuk memperkenalkan diri. Silahkan Bang. Ya, nama gua Prianto Panjaitan. Oke. Gua dulunya teman Dede. Dia apa namanya? Jangan Dede kali kayak bocah. Deher ya. Asa. Deher. Nah, Satu pekerjaan juga. Selang dari itu kalau misalkan lagi istirahat atau break kan suka main ke rumahnya dia atau kosan dia. Nah, lebih dekatnya lagi ya banyak hal yang apa namanya? yang udah kita lewatin bareng dulu waktu satu PT ya. PT. Karena kan sekarang udah pindah PT dan dia masih stay di PT yang lama, jadi kita udah jarang kontekan. Dan ya sekarang fokusnya nggak di tempat kerja aja, sambil kuliah ya. Iya, dia sambil kuliah, sambil kerja juga, dan sambil menggeluti dunia per-YouTuber. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang mau disampaikan, silahkan buat subscriber di Deher Channel yang suka stay dan setia di Deher Channel. Mungkin ada sepatah dua kata yang mau disampaikan, atau opening apa ya, atau penyampaian atau apa yang akan Anda sampaikan ke subscriber atau para stay atau subscriber yang suka setia dengan Deher Channel, silahkan sampaikan. Ya, mungkin kayak gue salut sama dia tuh konsistensi sih, setiap minggunya tuh konsisten ya kan. Dan iya, soalnya kan kebanyakan kalau jadi YouTuber itu kayak malas. Iya, paling lama itu sebulan lah konsisten. Mungkin bisa dibilang apa ya, bukan malas kali ya, mereka nggak nge-share itu dikarenakan ada kepentingan lain, ada bisa jadi lain. Bisa dibilang ke situ juga sih. Bisa dibilang juga bukan gue yang konsisten, gue coba untuk sempetin bikin konten untuk setiap minggunya gue share, karena kasihan orang malas. Kali gue sayang sama kalian semua yang sudah stay di Deher Channel, yang sudah subscribe di Deher Channel. Gue sayang sama kalian, pastinya kalian dong nunggu-nunggu apa ya, ini gue nggak nge-share video, kenapa ya? Kalian juga pasti bertanya-tanya lah. Makanya dari itu gue coba untuk maksimalkan 100% untuk konsisten dalam seminggunya, minimal satu kali atau maksimal kedepannya akan lebih banyak konten-konten yang akan gue share. Ya, karena jadi seorang YouTuber itu yang paling utama adalah konsistensi. Iya, dan tidak mudah ya. Soalnya apa ya, susah banget. Membuat karya itu tidak mudah. Lo berbicara di depan kamera, senyum, ketawa, ngobrol seperti orang gila ya, itu tidak mudah. Bila seumpama kalian nggak percaya, coba deh kalian buat konten atau bicara sendiri di depan kamera atau senyum di depan kamera. Susah. Kenapa? Awal gue masuk ke dunia per-YouTuber atau gue buka channel tuh, tanpa gue ngomong depan kamera tuh, belakang kamera iya semua apa materi udah ada di kepala, tapi pas udah take depan kamera kepala gue langsung kosong. Jadi udah semua orang bisa melakukan hal yang kayak gini. Intinya berkarya itu tidak mudah, dan sejelek apapun orang berkarya, tolong hargailah, karena tidak semudah yang kalian pikirkan untuk membuat karya walaupun sejelek apapun itu. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Bang Bayar ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita tanya dia asalnya dari mana dong? Asal dari Majalengka gue. Asal dari Majalengka. Majalengka itu kota masih kota Jawa Barat, cuman lebih ke ujung-ujungnya dekat ke Cirebon. Tunggu dunia ya? Gambar dunia. Masih ya bisa dibilang surga yang tersembunyi lah bisa. Shit. Oh, kalau Mas kabupaten masuk Bandung ya? Bandung lewat lagi sono. Maksudnya kabupatennya masih masuk ke Bandung? Bukan. Kabupaten Majalengka. Udah dia udah kota gede sebenarnya dia. Oh gitu ya. Cuman kayak seperti mutiara yang tersembunyi. Iya. Tapi insya Allah kedepannya kalau kita ada kesempatan, kita akan main ke tempat Bang Fajar.
kita akan share katanya di daerah Majalengka itu enak tempatnya, asik-asik, indah dan seru. Tapi ya mungkin dari sini atau ada orang yang dari orang Majalengka yang nonton video ini mungkin kenal lah gue ya. Pasti kenal dong, ya dong. Dan oh ya, kita lupa posisi kita sekarang tuh ada di mana ya, gue lupa, nggak tahu. Di Nipah Valley Tepatnya di Nagrag Sukabumi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan itu ya, yang dari awal akan kita tanyakan. Dari sejak kapan Bang Fajar itu masuk atau menggeluti dunia per-YouTuber? Dari tahun berapa ya? Dari tahun 2017. 2017. Sekarang 2022 ya. Berapa tahun? 25 tahun, guys. 5 tahun, seringkali baru 3 tahun. Tidak mudah jadi seorang YouTuber untuk mempertahankan konsistensi, ya kan? Karena gue juga kadang awal 2 tahun pertama gue bikin tuh ya masih semangat ya. Jadi kesininya kan mungkin setiap orang punya kesibukan masing-masing juga kan. Ada yang dari anak-anak, ada yang dari sekolahnya, ada yang dari pekerjaannya untuk masa depannya kan. Jadi YouTube itu bagi gue hanya enjoy the perfect moment. Jadi mengabadikan momen-momen yang gue lakuin gitu. Jadi tidak jadi apa ya? Jadi dia tuh tidak mendewakan atau tidak memfokuskan kehidupannya untuk di YouTube. Jadi YouTube itu bagi dia cuma untuk membagi pengalaman dia atau keseharian dia, aktivitas dia sehari-hari. Jadi dia share ke YouTube biar suatu saat atau bila dia mengenang sesuatu ada hasilnya. Jadi kalau misalkan kita udah married kan, kita udah punya anak, nah kalau misalkan apa sih namanya, anak nanya kan, anaknya iya kalau misalkan anaknya nanya, bapak dulunya di gimana, tuh lihat aja di YouTube tuh bapak lagi muda gini gitu kan. Ya intinya ada momen tersendiri lah, ya kan, momen-momen lagi muda kayak gini gitu kan. Intinya ada kenangan untuk suatu saat nanti bisa dilihat lagi gitu. Dengan suatu saat kita nggak bakal muda terus dong, kita bakal masuk ke masa ini kan, ada masa anak-anak, masa dewasa, dan masa tua. Dan di masa tua kita bisa melihat kenakalan kita, kejahatan kita di masa remaja lewat video, tapi nggak mungkin kan kalau kita jahat atau kita dihapus dengan video. Intinya setidaknya walaupun sedikit kita bisa mengenang masa muda kita. Dan pendapatan Bang Fajar di YouTube gimana sih, Bang? Pendapatan sendiri ya alhamdulillah, apa namanya ya, sama aja kayak kita kerja di sebuah perusahaan sih, sama aja. Jadi gini guys, pendapatan Bang Fajar di YouTube insya Allah cukup buat jajan. Tapi kalian tahu dong, kalau YouTuber itu jajannya apa coba? Gak mungkin kan YouTuber jajannya pisang goreng atau bakwan. Ya tahu nggak? Pasti kalau YouTuber itu jajannya yang tadi bilang Enggak. Jadi YouTuber itu pasti jajannya yang bermanfaat ke depannya lah, buat dia, buat konten dia, atau buat masa depan dia ke depannya. Tapi kebanyakan orang kan, ya banyak banget yang jadi YouTuber gitu kan. Bukan banyak lagi ya. Iya kan. Jutaan kali satu dunia. Mungkin mereka melihatnya itu lebih dari kayak nominal yang ada di arsis ya. Nah pasti kebanyakan orang lari ke YouTube itu lihat penghasilan yang ada di belakang. Iya. Karena bisa dibilang kalau orang sudah sukses di YouTube itu uang atau nominalnya bisa dibilang nolnya nggak ada batasnya loh. Mungkin bisa dibilang kalau kita ngasih 0 angka 1 pakai 0, kalau bilang kalau di YouTube bisa dibilang mungkin, saya juga nggak tahu ya, bisa dibilang nolnya itu nggak ada ujungnya. Gila banget. Kalau jadi YouTuber itu ya kali itu juga. Cuma itu tapi nggak tahu ya. Jangan sampai YouTube itu jadi penghasilan yang apa namanya? Iya, utama, jangan. Soalnya kalau YouTube itu kan tidak konsisten lah. Maksudnya tidak konsisten itu kalau misalkan kita misalkan bulan sekarang dapat 3 digit, mungkin bulan depan ada yang lebih kurang atau lebih tinggi dari sekarang gitu. Jadi intinya gini ya guys, intinya dari omongan Bang Fajar tuh, kalau kita punya penghasilan dari YouTube atau kita sudah sukses di YouTube, cobalah kita menyisihkan untuk bisnis lain, karena tidak mungkin selamanya kita akan stay atau penghasilan kita akan selalu seperti itu hasilnya. Kita
kita harus bisa memanfaatkan atau kayak lebih punya apa namanya ya, membuka penghasilan lain lah. Dari intinya kita jangan terlalu memfokuskan penghasilan di YouTube. Kita harus punya seperti kita membuka perusahaan lain atau apa yang kedepannya bila suatu saat terjadi sesuatu dengan dunia per-YouTuber, kita masih ada hal lain atau pendapatan di tempat lain yang udah kita bangun dari awal. Kan lo tadi nanya gitu kan, apa namanya tentang YouTube itu, ya gua kalau YouTube itu memang satu konsisten. Yang kedua, gua jadi YouTube itu hanya untuk memomenkan lah ketika masa-masa muda gua gitu kan di YouTube segala macem. Jadi menyimpan momen atau sebuah kenangan sama yang ketiga, ke YouTube. gua bukan fokus pada nominal yang gua dapat dari YouTube, bukan, karena itu bagi gua itu adalah bonus. Bonus sebuah karya. Benar. Karena intinya karya itu tidak mudah. Karya itu tidak mudah dibuat, dan intinya karena membuat karya itu tidak semudah yang dibayangkan, tidak segampang yang dibayangkan, banyak kesulitan, makan waktu, tenaga, semua tersita. Dan bisa dibilang bila itu ada hasilnya ya alhamdulillah, kan berarti karya kita ada, setidaknya ada hak keringat kita yang keluar, ada berbonusnya, ada imbalannya buat kita. Jadi kita cuma tidak keluar modal atau keluar tenaga dan pikiran waktu, tidak tersedia itu semua dengan cuma-cuma. Tapi di balik itu semua kita ada imbalannya buat kita, dan kita juga otomatis kalau pastinya dong semua tidak akan dimungkiri. Kalau sesuatu apa yang dikerjakan dan di belakangnya otomatis ada apa yang dia raih, ada yang akan dia capai, orang yang mengerjakan itu akan otomatis akan semakin semangat terus pastinya dong. Soalnya kan apa, ada yang harus dikejar dong. Iya benar. Intinya semua orang itu pasti punya tujuan, punya prinsip, dan punya apa yang ingin dia capai. Mungkin namanya juga manusia ya nggak bakal pernah puas dengan apa yang dia hasilkan, terus ya lebih menggali lagi apa yang dia capai dan dia raih. Oke guys, bagi kalian yang selalu setia di CDR Channel, gue ucapan thanks ya buat kalian sudah setia, yang sudah setia dan sudah subscribe CDR Channel. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video yang gue share ke channel gue, like, share, komen, dan subscribe dari video. Namun kita masih akan tetap lanjut ngobrol dengan Bang Fajar, apa yang akan gue tanyakan ke Bang Fajar, dan ke depannya Bang Fajar mau ngapain sih setelah apa ya, kalau kuliahnya udah selesai, terus otomatis dia kan kalau nggak salah dia tuh belum berkeluarga, sama gue juga belum berkeluarga, kan mungkin belum ada jodohnya ya, doakan aja semoga gue cepat dapat jodoh, cepat nikah, dan cepat punya anak ke depannya. Oh ya, bagi kalian yang minat silakan di komen aja yang minat sama Bang Fajar, karena Bang Fajar ini single, aslinya dia Asli Majalengka. Majalengka. Cuman sekarang stay di Sukabumi karena dia ngambil kuliah di Sukabumi. Oke, mungkin apalagi yang akan kita obrolkan ya? Ya banyak banget yang akan kita obrolkan. Cuman kita lebih ke apa namanya, pengalaman yang kita kan pertama ketemu itu kan 2018 cuma setahun ya, apa 2019 setelah 2019 kita ya udah pernah ketemu lagi ya. Dia yang berhenti kan, kalau nggak salah lu pindah ke ya gua ke Jakarta kemarin. Kemarin gua ke Jakarta, terus di dia kantor. masih stay di situ, terus dia masuk lagi lah kalau nggak salah kan. Di situ gue yang loncat lari lah, dari situ gue nggak pernah ketemu kontekan atau apa. Jadi bilang ini pertama kali kita ketemu lagi semenjak kita the first come kita baru ketemu. Kedua kalinya, soalnya kita waktu pertemuan waktu lagi total football waktu itu ya. Oh iya. Waktu total football di Pelawang Sport di situ kita ketemu pertama kali, dan ini ketemu kedua kalinya. Namun walaupun kita jarang ketemu, tapi kontak atau kapan tetap kita saling silaturahmi kita saling. Oke guys, mungkin di video kali ini cukup sekian. Thanks buat kalian sudah setia di channel. Mohon maaf segala kekurangannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.